Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 hingga 27. 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 27 demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, seorang pebisnis bernama Robert Kiyosaki pernah mengatakan demikian. Kepercayaan diri datang dari kedisiplinan dan juga latihan. Kepercayaan diri datang dari kedisiplinan dan latihan. Secara tidak langsung Bapak Ibu, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri kita itu dibangun dari dua cara. Yang pertama adalah lewat kedisiplinan kita. Kedisiplinan kita untuk terus-menerus belajar, terus-menerus mencari informasi, terus-menerus menggali informasi. Dan yang kedua adalah dengan berlatih. Berlatih dengan mendialogkan segala sesuatu, berlatih dengan mempertemukan apa yang telah kita pelajari itu dengan realita yang ada di depan. Ini adalah sesuatu yang juga diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahwa dalam jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kepada setiap mereka untuk terus mengerjakan tugas dan panggilan Tuhan, serta berlatih, melatih diri mereka untuk mengabarkan Injil lewat keseharian mereka. Paulus memakai sebuah ilustrasi gelanggang pertandingan, di mana menjadi suatu hal yang mudah sekali dipahami oleh orang-orang di Korintus. Dalam sebuah gelanggang pertandingan semua orang bertanding, tetapi pemenangnya hanya satu. Melalui bagian ini Paulus mengingatkan kepada setiap anggota jemaat di Korintus untuk mereka senantiasa tidak lelah, senantiasa berdisiplin di dalam mengerjakan tugas dan panggilan dari Tuhan, yaitu untuk mengabarkan Injil lewat kehidupan mereka, lewat tindakan mereka, lewat pikiran mereka, bahkan lewat keutuhan diri mereka, lewat relasi dengan sesama, dan juga hal-hal lainnya yang bisa dilihat oleh banyak. Tidak hanya mengingatkan tugas dan panggilan mereka, Paulus juga mengingatkan di dalam bagian ini kepada jemaat di Korintus untuk senantiasa melatih diri mereka. Sebab mereka telah mendapatkan pengetahuan yang begitu rumit. Mendapatkan pengetahuan dari surat-surat pengembalaan. Dan juga hal-hal lain. Pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para rasul. Paulus mengingatkan kepada mereka juga untuk melatih diri mereka. Melatih diri mereka untuk mewartakan Injil. Semakin matang di dalam pekerjaan pekabaran Injil. Supaya mereka semakin menguasai diri mereka sendiri terlebih dahulu. Tidak hanya menguasai diri mereka sendiri, tetapi juga menguasai medan tempat mereka berada. Menguasai situasi yang terjadi. Menguasai segala hal yang terjadi. Dengan cara apa? Melatihnya dengan mempertemukan apa yang mereka pahami dari pengajaran-pengajaran para rasul dengan kehidupan keseharian mereka. Kota Korintus, Bapak Ibu, adalah sebuah kota pelabuhan, kota yang sangat ramai. Banyak sekali rupa-rupa pengajaran yang ada di sana. Ini membuat jemaat di Korintus hidup di dalam
banyak sekali hal-hal yang mereka bisa jadikan tempat untuk berlatih, di mana mereka bertemu dengan banyak orang dengan berbagai pemikiran, berbagai pandangan. Bacaan ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu di malam hari ini terkait kehidupan iman kita. Terkadang kita masih memisahkan dunia rohani dengan dunia yang bersifat keseharian kita. Kadangkala kita masih dengan mudah mengatakan, kalau di gereja Pak, kalau dengar firman Tuhan iya, tetapi kalau dilakukan dalam keseharian rasanya sulit. Karena apa? Karena harus bertemu dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pada kesempatan ini, pembacaan dari surat Paulus ini mengajak kita untuk mempertemukan keyakinan kita, keyakinan iman kita yang ideal dengan situasi yang kita hadapi sehari-hari. Mempertemukan itu semua untuk semakin melatih kita menjadi pewarta Injil yang tangguh, melatih kita benar-benar menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan juga melatih kita untuk jadi anak-anak Tuhan yang membawa terang dan menjadi garam di tengah dunia. Pertanyaannya untuk kita renungkan sekarang Bapak Ibu adalah, maukah kita untuk melatih diri kita melakukan tugas dan panggilan yang berasal daripada Tuhan dengan mempertemukan apa yang menjadi keyakinan iman kita dengan kondisi realita kita sehari-hari. Maukah kita meneladani Yesus Kristus dan juga Paulus yang mempertemukan iman yang mereka yakini dengan situasi yang mereka hadapi? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mempertemukan, melatih diri kami dengan mempertemukan iman percaya kami dengan keadaan kami sehari-hari, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Mampukan kami ya Bapa, sekalipun ini bukan pekerjaan yang mudah dan menjadi tantangan kami, tetapi kami percaya kasih-Mu itulah yang mendorong kami dan senantiasa memperlengkapi kami untuk melakukan tugas dan panggilan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mengingatkan kembali bahwa pendaftaran ibadah Minggu GKI Cicurug, baik itu ibadah umum pada pukul 7 pagi, ibadah remaja untuk kelas 3 SMP sampai dengan 3 SMA pada pukul 9 pagi, dan juga kelas Immanuel, kelas SMP kelas 1 sampai SMP kelas 2 pada pukul 9 pagi telah dibuka. Bagi Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri lewat link yang tersedia. Bagi rekan-rekan remaja dapat mendaftarkan diri lewat link yang tersedia yang sudah di-share di grup Komisi Remaja GKI Cicurug. Dan untuk anak-anak kelas Immanuel kelas 1 sampai dengan kelas 2 SMP, silakan menghubungi Ibu Irin atau mendaftarkan diri lewat WA grup kelas Immanuel untuk mengikuti ibadah onsite. Marilah kita mendorong diri kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, juga mendorong anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk boleh bersama-sama beribadah di GKI Cicurug lewat ibadah-ibadah yang disediakan. Untuk ibadah online sekolah minggu tetap diadakan sebagaimana biasanya jam 8 untuk batita sampai dengan kelas 6 SD. Dan juga kelas katekisasi tetap berjalan seperti biasa setiap jam 4 sore pada hari Sabtu. Dan biarlah kita juga terus mendoakan agar anak-anak kita, cucu-cucu kita tetap setia di dalam akuni kelas katekisasi ini. Dan biarlah kita dorong mereka supaya mereka juga semakin mengenal Tuhan. Tetap setia lakukan protokol kesehatan bagi kita semua. Dan diingatkan bagi mereka yang beribadah secara onsite, harap memakai masker sebelum memasuki ruangan ibadah atau bahkan setelah keluar dari ruangan ibadah, tetap memakai masker. Dan bila mana dalam kondisi sakit, silakan untuk mengikuti ibadah secara online dan tidak memaksakan diri untuk datang ke gereja.
Marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan kita dengan memakai masker, mencuci tangan, dan tidak menimbulkan kerumunan dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.